Programnya non pendidikan, jadi saya tidak berpendidikan. Oh ternyata fungsi otak tuh nggak cuma untuk berpikir gitu kan. Ilmu parenting itu kebanyakan risetnya itu lewat anjing. Ya, tidak ada dua orang yang tidak cocok. Dua orang tuh pasti cocok. Tinggal masalah toleransi sama fleksibilitasnya. Nah kalau patah hati belajarnya ke saya gitu, biar sama-sama patah saya juga. Nanti kita rencananya itu akan punya namanya Open BO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Dulur-dulur Mandragon TV bersama saya Sirian Sugondrom, YouTuber yang belum terkenal. Saya Tony Sutono nasi goreng yang sedang magang menjadi host. Tentunya di channel Mandragon TV ya seperti biasa. Kayaknya mah ya masa nih nonton. Betul. Kurang lebih ada 2345. Itu yang tidak hadir di sini. Oh, yang tidak hadir. Yang hadir di sini mah cuma 2-3 orang. 2-3 orang, termasuk kita, Ted. Tadi anggap. Ya. Nah, kita balik lagi di program Ngabako atau Ngawangkong Bari Ngaroko ya. Karena sudah lama sekali, sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, abang tak pulang-pulang, semua dibudukan diri. Bang Toyi. Tapi orang kejauh-kejauh Bang Toyi, Mas. Terus tilu puasa, tilu non lebaran sampai 3 purnama. 3 purnama, oh iya. Naon sebenarnya kunaon Arif. Jadi sebetulnya kita itu sedang manasik haji. Manasik haji jadi kita libur dulu. Nah, sekarang sekalian bikin Ngabako bintang tamuna. Wah, nih sekarang itu saya mengundang sesuatu yang sangat berarti. Jadi seseorang yang sudah dibilang ini sangat bermanfaat sekali untuk ibaratnya Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Ini bahasa riwayat. Kalem Pak, tong riwayat itu. Tong riwayat. Ya, jadi kebetulan sekarang Mandragon ini mengundang salah seorang yang boleh dibilang beliau ini sangat berpengalaman sekali mengenai pendidikan di bidang pendidikan anak. Khususnya di anak. Oke, pendidikan anak. Pendidikan anak betul sekali. Maksudnya mau diperkenalkan, Mari? Oke, sebelum kita memperkenalkan beliau ini, kita ucapkan dulu terima kasih nih. Kumasih pokoknya. Masih berlaku. Masih berlaku. Oke, ya jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dulur Mandragon TV ya, kepada mitra-mitra yang sudah mensupport Mandragon TV sehingga Mandragon TV menjadi lebih baik seperti sekarang ini. Walaupun tidak maksimal tapi setidaknya satu langkah lebih baik ya Mandragon TV ini. Nah, terima kasih kepada Coklat Kita, terus kepada apa lagi Mari? Oh, kedai Aruran ya. Jelas ya. Terus ada juga dari North Peak. Betul sekali. Dan Bioskop Langit juga Mari. Bioskop Langit yang saya dengar kemarin Bioskop Langit sedang ada renovasi. Oke ya, itu saja Mari. Ya, mungkin kita akan cari tahu selanjutnya seperti apa mengenai pendidikan yang luar biasa. Iya, karena soalnya namanya itu panjang sekali. Itu nama-nama pendek. Nggak salah. Tapi namanya melebihi, gelarnya melebihi nama. Nah, kita langsung saja kita cari tahu. Korek, Mari. Nah, maka Kang perkenalkan dulu nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadegi kudujeng harti sarengkak kudujeng pikiran, mameh praksing ati-ati mun sidik salah singkiran. Alhamdulillah, syukurillah hari ini saya diberi kehormatan untuk hadir di Mandragon TV ya. Alhamdulillah sekali saya ketemu sama 2 orang yang istimewa, yang unik ya, unik dan nyentrik gitu kan, yang dimana gayanya itu vital dan fatal ya. Jadi kebanyakannya fatal. Itu kebanyakannya fatal. Fatality-nya tinggi. Kita ya. Tidak diselihatkan. Baik, pertama-tama mungkin saya di sini ya terima kasih atas undangannya dan izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wiwit Firmansyah. Sebetulnya sih biasa dipanggil kalau dulu zaman manggung nih Kang, saya dipanggilnya Mr. K atau Kang Wiwit. Dulu pernah ngajar di Cambridge kan ya, jadi panggilnya Mr. K gitu kan. Nah, Cambridge International School yang di Bandung. Oh di Bandung. Ya, gitu.
Terus juga untuk kompetensinya sih sebetulnya saya lebih ke konsultan sebetulnya. Memang dari tahun 2010 lebih ke konsentrasinya di parenting. Tapi juga parenting juga di sini sebetulnya agak melebar nantinya gitu kan, karena parenting itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Gitu, karena parenting itu kan ada 3 elemen ya. Ada anak, ada orang tua, 2 orang ya, ibu, bapak gitu kan. Nah, ini tuh nantinya akan cukup berkembang, maka dari itu dibutuhkan kompetensi nggak cuma 1 gitu kan. Makanya tadi ketika Kang Ari bilang katanya jalannya panjang, ya sebetulnya itu lebih ke perjalanan saya untuk mengeksplor tentang dunia parenting itu seperti apa. Ternyata parenting itu berhubungan sama relationship antara kedua orang tuanya. Karena yang namanya anak itu, karakter anak itu ditentukan oleh hubungan atau kedekatan oleh pasangan, gitu kan. Jadi karakter anak, kalau ini ingin memperbaiki karakter anak, maka Anda harus memperbaiki dulu hubungan dengan pasangan. Nah, untuk bisa memperbaiki hubungan dengan pasangan, Anda perlu menjadi kualitas terbaik dari sisi Anda. Misalkan mencegah ego, mencegah emosi, gitu kan. Nah, oleh karena itu ujung-ujungnya adalah ya tadi menjadi pengembangan diri. Ya, karena kan kalau suami istri kan sudah menjadi satu paket tuh. Tapi kan si suami sendiri seorang individu kan. Bagaimana dia membawa diri dia menjadi diri terbaik gitu, untuk bisa membawa amanah relationship yang nantinya akan berimpact kepada si anak. Sehingga kalau gitu otomatis ini kalau mau ngomong masalah parenting nih, ketarik 3-tiganya nih. Ya parenting si anaknya sendiri, relationship kedua orang tua, dan juga individu masing-masing orang tua. Kan yang namanya anak itu kan dari usia definisi kita tuh sampai usia 25 tahunan kan masih dikatakan sebagai anak. Gitu. Jadi otomatis pada saat 18 sampai 25 tahun itu kan masa-masa perkembangan yang luar biasa tuh, penentuan jati diri gitu kan. Dan itu perlu yang namanya self development atau pengembangan diri gitu. Nah, kayak Akang ini kan sebenarnya udah kebentuk nih ya. Apanya tuh? Kebentuk otaknya udah nggak bisa dirubah gitu. Karena udah full develop gitu, udah bener-bener otaknya sudah utuh, tidak berkembang lagi. Kalau ini setengah-setengah, ini setengah-setengah, kadang setengah di mana, kadang setengah di mana gitu. Ya, dan itu biasanya makanya kalau ada orang yang misalkan kena trauma atau misalkan kena mental illness di bawah 28 tahun, itu masih sangat mudah untuk diarahkan, untuk di tanda kutip ya, kita nggak bilang menyembuhkan tapi menetralisir. Itu lebih mudah karena dia masih dalam proses growth, dalam proses perkembangan. Tapi kalau udah lepas dari usia 28 tahun, biasanya itu agak susah. Jadi kalau trauma itu dinetralisir dengan trauma lagi gitu kan. Makanya manusia itu hanya satu hal yang bisa membuat manusia berubah itu adalah hanya trauma. Dan trauma tidak selamanya buruk. Nah, contoh misalkan jatuh cinta itu trauma. Jatuh trauma. Dengan cinta yang susah jadi gampang, yang gampang jadi susah. Contoh, bilang selamat tinggal bisa nggak? Selamat tinggal. Bisa selamat tinggal. Bayangkan Anda mengucapkan selamat tinggal pada orang yang paling Anda sayang. Selamat tinggal. Ini menyanyi orang. Kan? Sebagai teman. Ada kan? Hanya teman, berarti sayangnya belum konkret. Ya kan? Bayangkan. Terus itu adalah hal-hal yang simple. Jatuh cinta itu adalah trauma. Terus trauma yang misalkan kehilangan orang terkasih, ya, patah hati, patah arang, patah tulang juga termasuk trauma. Iya. Betul. Begitu. Jadi, nah, di situ saya hadir untuk memberikan semacam resolusi. Nah, karena kita kan tidak selamanya, kita hanya bisa memberikan rekomendasi solusi. Di mana di situ, toh pada akhirnya orang itu sendiri yang ketika dia menghadapi semua masalah dan ingin dinetralisir masalahnya atau ingin mencapai solusi terbaik, maka kita bisa bantu. Pertama, dalam metode terapi kita itu Anda tidak perlu menceritakan masalah Anda. Oke, Anda cukup misalkan saya biasa menggunakan teknik grafologi. Jadi sebelum Anda bicara, saya melihat tanda tangan Anda, tulisan tangan Anda, langsung kelihatan bentuk karakter Anda seperti apa, defaultnya ya. Nah, mungkin masalahnya memang belum kelihatan gitu kan, tapi bisa lihat karakternya seperti apa, terus pernah ada trauma atau tidak. Sehingga nanti Anda tidak perlu menceritakan trauma Anda, tapi langsung saya rekomendasikan untuk karakter seperti Anda perlu melakukan hal ini untuk menetralisir. Karena trauma apapun kalau itu dirasakan buruk bagi seseorang, itu sebenarnya ada resisten kan, ada penolakan dalam diri kita. Contoh misalkan nih, Kang Rian pernah jatuh cinta banget kan, pernah patah hati kan. Nah, itu kan merupakan sebuah trauma. Nah, diri kita kan bilang, nih saya udah nggak bisa nih, saya harus menetralisir, nggak bisa kayak gini terus, saya harus move on gitu istilahnya ya. Nah, ketika saya lihat tuh, ketika saya baca tulisan tangannya Kang Rian, saya bisa tahu, oh, resep terbaik untuk posisi Kang Rian itu seperti ini.
Jadi spesifik Betul, untuk Kang Rian betul, aja. betul. Tapi ketika Kang Arif nanti misalkan sama juga, misalkan dalam kondisinya mungkin sama, tapi beda kasus, beda waktu, beda kejadian kan. Tapi sama-sama patah hati. Maka nanti pun rekomendasi solusinya disesuaikan dengan kebutuhan dari Kang Arif. Karena mungkin Kang Arif karakter tulisannya seperti ini, butuhnya seperti ini. Ya samalah, contoh paling gampang gini. Dalam satu kelas, gurunya sama, mata pelajarannya sama, waktunya sama, tempatnya sama, tapi kenapa nilainya beda-beda? Karena kepintarannya berbeda-beda mungkin. Nah, kalau dulu dari sisi neurologi, dari sisi brain management, itu kenapa? Karena otaknya merespon dan referensinya beda-beda. Oke. Contoh kalau saya bilang cocomeo, Cocok. yang kebayang sama Kang Rian apa? Cocomeo. Yang kebayang pertama kali apa, benda apa? Cocomeo ya. Namanya tuh kebayang. Nggak kebayang. Sesuatu benda yang terlihat kasat mata. Oke. Sekarang kalau saya bayangkan yang lebih simpel lah. Bayangkan Indonesia. Indonesia. Bayangkan Indonesia ya. Bayang apa? Bendera. Bendera. Bayang Kalau saya rupiah. rupiah. Nah, sekarang bayangkan. Jadi ternyata padahal dari tadi kalau saya nanya ke 100 orang, kira-kira akan dapat jawaban yang sama atau beda? Ke 100 orang nanya bayangkan Indonesia. Beda kan? Beda. Nah, karena otak manusia itu tidak bisa mengolah kata. Mm-mm. Dia hanya bisa mengolah gambar. Jadi kalau ada otak yang bisa, ada alat yang bisa menghubungkan otak kita ke printer, apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita bayangkan itu selalu dalam bentuk gambar. Betul. Nah, sekarang bayangin coba, saya ngomongnya Indonesia kan, Hmm. tapi akan kebayangnya adalah bendera, akan bayangin rupiah. Kira-kira kalau kita ngomong masalah Indonesia, beda nggak paradigmanya? Beda. Beda. Rekomendasi solusinya beda nggak? Iya, beda. Makanya ketika saya ngomong masalah inflasi dan devaluasi dan ekonomi akan lebih nyambung ke Kang Arif. Tapi kalau kakak mungkin lebih ke patriotisme, Betul, lebih ke betul. warna, lebih ke budaya. Nah, dari situlah itu setiap orang tuh nggak bisa pakai yang namanya sistem solusi sapu jagat. Karena setiap orang beda-beda. Gitu. Makanya Oke. kita kan di situ butuh yang namanya konsultasi gitu kan. Gitu. Nah, ke anak pun sama, perkembangan anak dari usia 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun itu berbeda. Dan tidak ada yang namanya rumus parenting yang sifat sapu jagat. Oh, iya. Nih pengen anak gini kayak gini, nggak bisa gitu, harus disesuaikan dengan usia anak. Kita dulu siapa bahasanya, bahasa dominannya dominan energi maskulin atau energi feminim, atau kalau bahasa Indonesianya bahasa ayah atau bahasa ibu gitu kan, bisa seperti itu. Nah, ya mungkin agak ribet tapi itulah kurang lebih tugas saya adalah mengotak-atik otak agar tidak terpikir terkotak-kotak. Nah, Jadi sampai sekarang pun ulangi. mengotak-atik otak agar tidak supaya agar tidak berpikir berpikir terkotak-kotak. terkotak-kotak. Oke. jadi otak-otak. Jadi kerjaan saya memang mengotak-atik otak. Benar. Jadi saya sekarang sudah diotak-atik otaknya Gitu. Tanpa menyentuh. tanpa menyentuh. Ngerinya. Kamu nang. Hidupun nih kan. Nah, iya ilmu hidung Lain. Nah, ini kan dari tadi ngebahas masalah parentingnya memang cukup dalam pisan lah gitu kan. Nah, ini mah dari Kang Wiwitnya sendiri nih. Ya. Dari saya lihat kan ini apa namanya gelar. Wiwit Firmansyah SSI BLI CH CHT CI CMNLP CMGA MBA ALM. Wawancara. ALM tuh di depan bukan di belakang. Salah. Salahnya. Nah, itu tes sebenarnya apa aja sih kan sampai Baik. ke banyak itu, apakah kan nuku saya kebayang mah kalau misalkan ini gelar akademis seberapa tahun kan beres genanya gitu, sedangkan satu akademis wae sampai kan 4 tahun ya. Ya. Nah, iya naon sih sebenarnya gitu kan. Ya kalau untuk gelar akademis sih cuma SSI sama MBA-nya ya. Oke. Jadi kalau untuk pertama BLA itu Busan Lesson Instructor, itu adalah untuk kompetensi di bidang mental literacy, untuk thinking tools, super memory, dan juga untuk nantinya di situ ada speed reading juga. Speed reading. Speed reading bagaimana membaca lebih cepat, lebih efektif, lebih baik. Oh, lu sih orang yang dia itu kan itu Salah satunya. Betul. Cuman kalau saya tidak se-ekstrem itu, gitu kan. Nah, bisa sebenarnya Gitu. Tapi bisa paham nggak? Nah itu masalahnya. Oke. Jadi speed reading itu adalah kuncinya dipaham dan dimengerti, bukan dihafal ya. Iya. Nah jadi dan itu BLA itu bisa lesson instructor. Jadi kita punya pendekatan metode super memory. Ya lumayan lah, bisa menghafal 200 kata dalam waktu 2 menit, 200 angka dalam waktu 2 menit gitu kan. Oke. Lalu CH, CHT, CI itu tiga-tiganya adalah hipnosis. Hipnosis. Iya, untuk CH itu sertifikat hipnosis, CHT sertifikat hipnoterapi, Oke. CI ada sertifikat instructor. Jadi saya bisa membantu orang untuk menterapi melalui hipnosis, atau saya bisa training orang untuk bisa punya gelar CH dan CHT. Oke. Kalau CMNLP ada sertifikat Master Neuro Linguistic Program. Nah ini bahasanya agak
agak lain ya, agak ribet. Jadi kalau neuro linguistic program itu intinya adalah itu bagaimana kita memodifikasi behavior atau perilaku orang. Kebiasaan. Ya, kebiasaan bisa karakter, pembawaan. Jadi perilaku orang itu sebetulnya manusia itu adalah makhluk pembiasaan, makhluk pengkondisian. Ya, contoh misalnya gini. Kang Arif kalau misalnya punya teman yang jorok, buang sampah selalu sembarangan. Iya, Ya. Nah, kayak Rian misalkan ya. Coba bawa ke Singapura, kira-kira masih jorok nggak? Enggak. Karena ketakutan. betul, di sana ada pengkondisian gitu kan. Contoh misalkan mohon maaf nih ya, seorang yang selalu berpikiran kotor misalkan ya, jorok misalkan ya. Pikirannya ya. Dibawa ke masjid kira-kira masih pikiran kotor nggak? Agak sedikit jarang gitu kan, kurang lebih. Setidaknya orang-orang yang makanya kata salah ustaz saya bilang gini, kalau nyari orang soleh jangan di masjid katanya. Ya. Tapi maksudnya orang soleh semua di luar masjid yang lihatnya gitu kan, karena sholat itu kan ditentukannya di luar masjid gitu kan. Betul. Kurang lebih seperti itu macam pola. Jadi intinya NLP itu adalah sebuah keilmuan, kompetensi untuk bisa di samping menganalisa karakter seseorang, memodifikasi dan juga menyiapkan permodelan. Kalau kita misalkan akan pengen merubah hidup jadi lebih baik, pengen misalkan jadi pribadi yang jadi lebih kuat, lebih powerful, lebih intinya ingin lebih improvement, kita pakai pendekatan ini. Berarti kalau saya pengen jadi Batman juga bisa diterima. Sangat bisa gitu. Lalu cek Jadi Batman. tinggal tujuannya buat apa jadi Batman gitu kan. Nah, kalau CGH itu Certified Grapho Analysis. Nah, itu kalau itu kebetulan saya kalau CMNLP, kenapa CMNLP? Karena ada master. Nah, kalau CMGH itu Certified Master Grapho Analysis. Nah, Grapho Analysis itu adalah mengetahui karakter seseorang lewat coretan tangan. Jadi ada dulu coret-coretan dari gambar, namanya doodling, dari juga tulisan tangan atau dari tanda tangan. Itu. Oh, jadi dari berbagai gelar yang beliau ini dapatkan itu berarti kan banyak sekali ilmu yang didapat ya. Banyak sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu kan. Kenapa sih Kang Wiwit ini sampai terjun belajar seperti itu? Apa sih sebetulnya tujuannya? Ya, tujuan pertama awal karena patah hati. Tadi teh. Hatinya patah. Ya. Nah, kalau patah hati belajarnya ke saya gitu, biar sama-sama patah saya juga. Memang kalau history flashback sebentar gitu ya. Dulu tuh dari SMA memang saya tuh tertarik karena waktu SMA pertama kali suka sama SMP pertama kali suka lawan jenis gitu kan, terus juga banyak ya mengalami lah dan saya tuh tipe orang yang nggak nyaman dengan rasa itu gitu, rasa kecewa. Makanya dari kecil aja sudah baca, dari SMP masuk SMA tuh udah bacanya buku Zig Ziglar, Seven Habits gitu kan. Seven Habits itu ada dua lagi, Stephen Covey sama Sean Covey. Ada yang buat Seven Habits aja, ada Seven Habits buat teenager. Lalu Chicken Soup for the Soul gitu kan ya. Baca quantum learning. Hal-hal kayak gitu yang saya baca gitu kan. Karena saya nggak suka ngikutin kebiasaan orang-orang bacanya kan dulu tuh zaman saya tuh baca Gusbam gitu kan. Kalau saya lebih dulu komik Detektif Conan, kelihatan banget umur saya berapa tahun ya. Iya. Sekarang saya ngerti kealaman. Gitu. Can lahir. Nah, beriring dengan waktu masuk kuliah, saya pun masuk kuliah itu karena ya masuk jurusan matematika. S1 SSI itu? S1 matematika, jurusan non pendidikan, programnya non pendidikan. Jadi saya tidak berpendidikan karena programnya non pendidikan, gitu kan, benar kan? Benar. Nah, jadi lulusan UPI tapi tidak punya lisensi pendidikan. Jadinya sarjana sains jadinya. Nah, tapi dalam proses itu pun sama. Ya, karena saya tuh senang banget dengan mempelajari karakter manusia, otak. Jadi dari dulu pun saya senang banget sama Discovery Channel, BBC Knowledge kayak gitu. Suka banget hal kayak gitu. Sehingga setidaknya dan saya memakai untuk diri saya sendiri. Ya, saya kan ya dulu lumayan lah ya. Playboy sih enggak, cuman mantannya banyak. Kan? Jadi dari punya 29 mantan, 4 kali jatuh cinta, tapi 4-4-nya saya di patah hati. Nah, jadi dari 4 history ini tuh mengimprove saya dari menjadi pribadi yang sepertinya sih jadi lebih baik sepertinya ya. Lebih strong. Dulu waktu pertama kali patah hati butuh waktu 1 tahun untuk bisa recovery ya. Yang paling ekstrim itu tahun 2004, tahun 2002 saya patah hati banget, itu butuh waktu 4 bulan. Sampai akhirnya tahun 2004 saya patah hati banget, bahkan sampai ditinggal nikah gitu ya. Saya butuh waktu cuma 4 hari. Mantap. Nah, gitu. Paling lama seminggu lah. Jadi sekarang, nah dari situ mungkin ini walaupun saya merasa bahwa ini kayak kuliah saya bukan bagian itu deh. Nah, alhamdulillah ketika saya bekerja di salah satu institusi gitu kan dan diberi kesempatan untuk studi, kebetulan studinya di luar kota gitu ya. Nah, di situ nggak dibilang Singapurnya mah ya. Di sana
diberi kesempatan ke sana dan ya makin menggila tuh. Pertama kali yang saya kagumi itu adalah dari grafologi. Grafologi awalnya grafologi kok bisa sih ini kalanya klinik nih gitu kan. Kalau saya riset, saya ingat master saya pernah ngomong gini, dalam Islam itu kan ada di akhirat tuh nanti mulut itu dikunci. Yang bicara itu tangan, kaki, betul, mata. Nah, master saya bilang gini, nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia pun sudah ada, namanya grafologi. Jadi tanpa Anda menceritakan masalah Anda, bahkan sampai kalau yang namanya forensik sampai bisa ketahuan Anda tuh berkata jujur atau tidak. Jadi saya beberapa kali dipanggil untuk beberapa lembaga yang di BUMN untuk melakukan penyelidikan forgery. Tapi di situ saya bukan menunjukkan ini palsu atau tidak, itu tugas kepolisian. Saya hanya membantu mereferensikan apakah ini dua tanda tangan ini ditandatangani oleh orang yang sama atau yang berbeda. Termasuk juga di sini masalah nanti ketika ada investigasi gitu kan ya, apakah dari 4 orang ini kira-kira yang berpotensi yang menjadi orang yang punya potensi besar melakukan kesalahan itu siapa? Yang paling banyak itu di rekrutmen. Ya bagaimana ngerekrut orang selama ini kan ngerekrut wawancaranya lama kan ya? Iya. Gitu. Kalau dengan grafologi nggak usah banyak wawancara. Cukup nulis aja. Cukup nulis aja langsung ketahuan. Oh ini justru saya wawancaranya sama orang-orang yang akan menggunakan jasanya. Misalkan bagian keuangan butuh orang keuangan gitu kan. Nah, butuh orang keuangan tuh butuh spesifiknya seperti apa nih orang keuangan. Ngobrol saya jadi si penggunanya yang saya korek. Sehingga nanti akan ada sebuah permodelan, nanti ketika ada orang yang mau wawancara, nggak usah wawancara, tulis aja. Dan sekian banyak orang saya pilih berdasarkan analisanya, langsung saya rampungkan, nih Pak, saya ada 3 pilihan nih. Ini 3-3-nya sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Anda. Nah, sekarang Anda wawancara hanya menentukan chemistry. Ya kan Anda meng-hire orang kan bertahun-tahun ke depan harus ada chemistry dong. Nah 3 orang ini secara kualifikasi sesuai, hanya tinggal chemistry-nya Anda yang nentuin. Nah itulah makanya untuk di kelas-kelas setara dengan BUMN gitu kan ya, perusahaan-perusahaan profesional, multinasional itu sangat bermanfaat dan juga itu mempersingkat waktu efektivitas. Nah dari Grafo saya langsung ke NLP. Kenapa? Karena kalau kita hanya main di Grafo aja takutnya jadi banyak menghakimi. Nah NLP itu. Nah yang dari NLP grafologi grafologi itu yang dibacanya itu apa aja sih? Apakah saja sebatas tanda tangannya atau tulisannya atau gambarnya atau apa aja? Terus apa aja sih yang dibaca di dalam itu? Jadi kalau untuk tanda tangan sama tulisan tangan itu dua hal yang cukup berbeda ya. Jadi kalau tulisan tangan itu mencerminkan siapa Anda yang sebenarnya. Tanda tangan? Tulisan tangan. Oh tulisan tangan. Ya makanya kalau tulisan tangan itu semakin banyak tulisannya kan semakin akurat. Ya biasanya butuh minimal 20 kalimat atau 1 paragraf atau 1 halaman gitu ya. Nah, sedangkan kalau tanda tangan adalah prinsipnya Anda itu ingin dilihat seperti apa orang lain. Itu bedanya ya. Kalau tulisan tangan adalah diri kita sendiri apa adanya, kalau tanda tangan kita tuh ingin dilihat seperti apa oleh orang lain. Karena kan secara filosofi kan Anda tidak mungkin membuat tanda tangan buat diri sendiri. Pasti buat orang lain. Nah, biasanya tanda tangan itu digunakan untuk lebih ke mengekspos bagaimana orang ini ingin dilihat oleh orang lain, bagaimana dia engage pada orang lain, bagaimana dia pembuka untuk negosiasi biasanya. Gitu kan. Contoh misalnya nih, saya mau jual asuransi ke Kang Rian. Terus saya lihat tanda tangannya, Kang Rian tanda tangannya banyaknya bulat-bulat. Berarti orangnya tuh penyayang, melindungi keluarga. Maka ketika saya mau jual asuransi, saya bawa tanya dulu keluarganya dulu. Jangan langsung nyodorin manfaat uang, nggak akan kena orang-orang kayak gitu. Bawa dulu ke keluarganya, gimana pentingnya keluarga seperti apa gitu. Terus itu kalau misalkan si tanda tangannya setelah dibaca di grafologi, orang mah kayak ditanya baca dia beda deh ya. Nah, kumaha itu apakah hasilnya akan sama atau? Ya, sebetulnya kita melihatnya bukan bentuk tanda tangan, tapi bentuk dilihatnya trait tanda tangan itu, pola-nya ya. Jadi makanya kalau saya biasanya kepala grafo itu ketika ada orang tanda tangan, saya selalu minta menuliskan nama lengkap di bawahnya. Gitu kan. Nah, bagian itu akan mulai kelihatan. Memang agak sulit kalau tanda tangan karena tadi tanda tangan terlalu liar kan. Nah, tapi dengan diminta dia menulis nama lengkap, setidaknya ada korelasi. Nah, karena kita lihat traitnya. Anda mau tanda tangan seperti apapun, di mata orang grafolo itu akan kelihatan traitnya itu seperti apa. Walaupun Anda tanda tangannya biasanya bulat nih, dikotak-kotakin misalnya atau ditelacip-telacipin, akan kelihatan. Karena biasanya kita mengkonfirmasi, coba tanda tangan 3 kali berturut-turut dengan cepat, tak, akan kelihatan dari cara ininya. Patahan-patahannya, alurnya akan kelihatan banget. Gitu. Nah, ngobrolin soal grafologi gitu kan, ngobrolin soal grafologi yang Kang Wiwin dalami. Nah, sebetulnya ada nggak sih sebetulnya keterkaitan antara grafologi itu dengan dunia pendidikan anak sebetulnya?
Ya, sebetulnya sangat erat hubungannya ya. Karena gini, kalau untuk anak, biasanya kalau untuk anak TK atau misalkan sampai SD itu mereka disuruh gambar rumah, pohon sama orang di kertas HVS, posisi landscape, terus pakai pensil. Nah, itu untuk menunjukkan bagaimana energi maskulin, energi feminis dari anak itu, atau dikatakan bahasa ayah atau bahasa ibunya. Terus lihat gaya belajarnya apa, multiple intelligence seperti apa. Kalau anak SMP itu tulisan tangan, sudah seperti seolah-olah kayak orang dewasa. Itu bisa dilihat dari intelektualnya, intelektual komunikasi, intelektual sosialnya, ada trauma atau tidak. Terus dia tuh tipikal orang yang apa tuh gaya bahasa, gaya belajarnya apa, terus juga multiple intelligence-nya apa, itu kan kelihatan semua. Nah, termasuk juga yang paling penting adalah bagaimana cara merekomendasikan solusi buat anak tadi. gitu. Nah, ketika itu ada keterkaitannya dengan dunia pendidikan anak, sebetulnya dari grafologi itu ada nggak sama dengan keterkaitannya dengan parenting itu sendiri? Oke, sebetulnya jadi gini, ada dua hal ya. Ketika saya menyampaikan parenting, itu saya menginformasikan atau mengedukasi orang tua tentang namanya human default characteristic atau sifat dasar manusia. Mau itu Anda itu latar belakangnya apa, rasnya apa, agamanya apa, tetap Anda itu punya sifat dasar manusia. Nah, itu saya paparkan dulu. Lalu juga mengenai bagaimana cara otak bekerja, standarnya, otak kiri, otak kanan, otak reptil, mamalia sama neokortex. Dengan begitu orang tua punya gambaran, oh ternyata fungsi otak itu nggak cuma untuk berpikir gitu kan. Ternyata karakter, kebiasaan, habit, bahkan respon emosi itu otak yang kontrol. Bagian otak yang mana? Dan ini hanya masalah chemical dalam otak kita, hormon. Nah, dan setelah itu kan secara umum kan, secara umum bagaimana sentuhan itu, betapa pentingnya sentuhan buat si orang gitu kan ya, bagaimana yang namanya bahasa nada suara, bukan bahasa, nada suara, intonasi ya, terus gestur itu penting banget, terus yang namanya waktu berkualitas, apa itu definisi waktu berkualitas, itu saya paparkan dulu ke orang tua. Nah, ketika anaknya misalnya orang tua merasa kayak, saya kenal sama anak saya sih, oke. Anda mungkin kenal anak Anda, tapi permasalahannya adalah apakah Anda paham alam bawah sadar anak Anda? Nah, itu dia. Misalkan contoh nih, saya tuh kenal anak Anda, kenapa sih waktu TK anak tuh gampang banget nurut, begitu masuk SD sama ibunya nih ya, kok jadi nggak nurut lagi sekarang? Sekarang udah berani ngebantah, udah berani berargumen, gitu kan? Dan saya yakin ini related banget untuk para ibu di luar sana. Nah, lewat grafo itu bisa kelihatan apakah ini adalah perubahan dari bahasa ibu ke bahasa ayah, atau memang ada kontradiksi dalam diri si anak terhadap orang tuanya. Karena kan jangan sampai salah menjamparkan gitu kan. Misalkan ternyata ini hanya transisi antara bahasa ayah dengan bahasa ibu. Karena usia 0 sampai 7 tahun butuh bahasa ibu. Tapi 7 sampai 14 tahun butuh bahasa ayah, lebih dominannya ya. Nah, ketika dia transisi itu, kalau salah menerjemahkan, misalnya, anak saya jadi pengen nurut. Pak Wid, anak saya jadi nggak nurut, jadi membantah, apakah terus juga katanya jadi jadi bandel, jadi nakal. Oh, nggak selamanya kayak gitu. Harus dilihat dulu dia bentuk tulisannya. Kalau ternyata itu adalah kalau itu ternyata adalah merupakan hanya pergeseran bahasa ayah dan bahasa ibu, it's fine. Anda perlu menyesuaikan aja. Dan tahu nggak teman-teman sekalian, mungkin informasi juga. Tadi ada kucing ya. Ilmu parenting itu kebanyakan risetnya itu lewat anjing. Makanya saya suka banget anjing. Jadi saya punya beberapa ekor anjing. Kenapa? Bukan berarti menyamakan, bukan, tapi karena anjing adalah binatang terdekat ya yang ada di lingkungan manusia yang sama-sama hasil bentukan pengkondisian. Makanya kan ada istilah trait ya, dikasih trait daging gitu kan untuk melatih mereka gitu. Dan itu anjing adalah mamalia terdekat, makanya banyak riset ya tentang psikologi, tentang parenting, tentang keberadaan anak tuh lewat anjing. Karena yang paling dekat dengan manusia itu. Memang serunya mengarit di obrolan itu jero penting pisan sebenarnya. Jadi sebetulnya untuk mengembangkan keterampilan anak atau ibaratnya mendongkrak apa sebetulnya potensi anak. Ilmu grafologi itu sangat penting ya. Ya sebetulnya itu satu paket ya. Karena nggak mungkin kita hanya fokus di anaknya aja, tapi perlu orang tuanya juga. Nah tadi menarik sekali masalah potensi. Nah kalau di luar sana banyak yang mendeteksi potensi kan. Nah uniknya kalau di grafologi itu adalah karena sifatnya real time. Grafologi itu bisa melihat keadaan anak dari masa lalu, bentukan masa lalu, dan kelihatan anak tuh bentukan saat ini sekarang seperti apa. Jadi ada dua namanya kita katakan real time ya.
Jadi kita tidak hanya bisa melihat potensi, yang kita lakukan adalah kita melihat potensi dan bagaimana caranya si potensi ini jadi aksi. Contoh, pas saya bilang, Kang Arif itu potensi leadershipnya keren banget. Kata siapa? Misalkan. Saya tahu, saya tahu itu, tapi kan ini misalkan ya. Misalkan maksud satu hal yang nggak mungkin kan. Misalkan tapi iya kayaknya mah. Misalkan Kang Arif itu potensinya tuh, wah ternyata potensinya adalah leadership. Nyampe ke orang tua kan, orang tua bangga, anak saya ternyata potensinya leadership. Nah, orang tanya ke saya, tapi kok mana leadershipnya udah SMP, SMA masih nggak keluar? Oh gini, beda antara potensi sama aksi. Contoh, kalau kita lihat harimau, kan mengerikan ya, berbahaya kan? Ya bahaya kalau bangun, kalau tidur hanya berpotensi berbahaya, betul nggak? Itu dah. Kalau dikandangin hanya potensi berbahaya. Bahaya ke tidak? Tidak, karena Anda tidak akan terancam ketika di si harimau tidur. Makanya kita itu semua ada raksasa, tapi yang tertidur. Nah, tujuan kita adalah bagaimana cara membangunkan raksasa itu, gitu. Nah, itulah bedanya. Jadi kalau untuk masalah hanya melihat potensi gampang, banyak alat di seluruh sana. Tapi untuk merubah potensi jadi aksi, butuh beberapa kompetensi tadi. Yang lebih seperti itu. Oh, jadi yang tadi gelar-gelar Kang Willy itu semuanya berkesinambungan untuk arah ke sana ya. Betul, insya Allah, karena itu memang hasil dari bisa dikatakan orang sudah bilang impongan gitu ya. Hanya butuh ini deh. Ternyata memang ya kembali lagi kita tidak boleh fokus hanya pada satu ilmu gitu kan. Kita tuh perlu saling melengkapi. Kita akan menjadi orang yang dalit atau orang yang tertutup akan kemajuan ketika kita merasa bahwa kita yang paling benar. Udah cukup nih, nggak bisa gitu. Masih banyak di luar sana ilmu-ilmu yang jadi harus saling melengkapi. Dan tidak terasa ternyata 1, 2, 3 loh. Lama-lama jadi banyak juga nih. Walaupun sebenarnya jujur aja, terus terang saya kurang nyaman sebenarnya ketika di belakang nama saya ada banyak gelar itu. Saya lebih senang dipanggil dengan nama Kang Wiwit gitu kan. Karena toh gelar panjang itu hanya menunjukkan bahwa saya itu pernah belajar, bukan menunjukkan kemampuan gitu kan. Kalau dengan panggil Kang Wiwit saja kan ya lebih membumi gitu kan. Orang juga jadi nggak terlalu ngeri juga gitu kan. Gitu. Tapi ada rencana nggak buat nambah gelar lagi? Insya Allah tinggal tadi 1 gelar lagi almarhum ya. Cuma saya sekarang mau. Iya. Karena kan almarhum itu gelar yang bagi saya pribadi itu gelar tertinggi bagi seorang manusia. Karena almarhum yang dirahmati gitu kan. Wah, gitu udah kurang lebih seperti itu. Tapi ya bagus sekali ya. Mungkin buat dulur Mangragon juga sebetulnya ini sangat bermanfaat sekali gitu kan untuk betul sekali kan? Betul. Nah, saya tuh nyebut salah. Untuk sangat bermanfaat sekali buat orang tua ya untuk mengenali anaknya itu sejauh apa gitu kan untuk mengembangkan potensinya, keterampilannya sampai dari karakter. Nah, termasuk juga anomali, ada kasus-kasus tertentu. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita berbicara mengenai ilmu tersebut gitu kan. Nah, buat dulur Mangragon yang mungkin awam ya mengenai dunia grafologi, itu ada wadahnya atau nggak sih sebetulnya? Atau kelasnya, atau seminarnya, atau kayak gimana sih? Iya, sebetulnya ke depannya, karena jadi gini, sebetulnya ini adalah kali pertama saya tampil secara publik. Nah, biasanya tuh dari tahun 2012 sampai sekarang tuh saya biasanya ada di bawah institusi. Ya kan, baik itu ya. Tadi saya bilang sebetulnya Cambridge gitu kan. Dan juga saya banyak di BUMN gitu kan, terus di perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan multinasional, di mana mereka memang butuh untuk staffnya, karyawannya, juga klien-kliennya. Nah, per tanggal 1 Agustus kemarin ini baru pertama kali saya pengen ke publik. Dan memang kita punya lembaganya. Nah, nanti kita rencananya itu akan punya namanya Open BO. Agak familiar ya. Micet. Open BO. Nah, jadi apa itu Open BO? Open BO itu ada Open, BO-nya itu singkatan, Brain Operating System, gitu kan. Jadi, nah biasalah zaman sekarang kan zaman clickbait ya. Jadi untuk jadi karena selama ini itu operating system kita tuh hanya kebanyakan kita tuh hanya berpikir bahwa otak tuh hanya berpikir doang, padahal jauh lebih luas daripada itu. Ya. Makanya kita katakan namanya Open BO, membuka brain operating system kita agar tidak hanya mengetahui potensi, tapi sekali juga bagaimana merubah potensi itu menjadi sebuah aksi. Siapa aja sih yang butuh ini? Satu, individu jelas. Ketika dia ingin mengembangkan dirinya, kan selama ini banyak orang individu nih, Kang Rian, Kang Arif waktu belum nikah dulu gitu ya. Udah nikah apa belum ya? Sudah 1 kali. 1 kali, oke. Baik, jangan ada rencana 2 kali ya. Insya Allah, kalau dirahmati Allah. Betul. Jadi dulu kan berangkat begini,
kalau saya tanya kenapa kamu belum menemukan seseorang yang tepat, nah itu pernyataan yang agak menggelitik menurut saya. Betul. Daripada mencari orang yang tepat, lebih baik Anda menjadikan diri Anda orang yang tepat, gitu kan? Oke. Karena istilahnya 10 attract 10. Artinya orang yang kualitasnya baik akan menarik orang yang baik, Betul. Iya. gitu kan? Jadi sendal capit pasti sendal capit. Nah, Gitu. kan Kalau kalau dengan ngomongin pantofel sama jadi tua, aneh, iya. gitu kan? Orang ini mah teu sakufu. Nah, Sakufu. lalu begitu orang baik ketemu orang baik yang sudah satu kufu, satu steker. Karena di NLP itu ada sebuah statement yang katakan bahwa tidak ada dua orang yang tidak cocok. Dua orang tuh pasti cocok. Tinggal cocok. masalah toleransi sama fleksibilitasnya. Oke. Oke. Nah, kalau udah bergabung berarti dia bisa berpotensi membangun relationship yang terbaik. Nah, kita bantu juga nih bagaimana menjalin sebuah relationship yang terbaik. Karena relationship yang baik akan menghasilkan anak yang terbaik. Oke. Karena sebenarnya tadi kan, kalau ingin memperbaiki karakter anak, maka perbaiki dulu hubungan dengan pasangan. Betul. Itu kuncinya. Jadi, 3 wilayah itu yang membutuhkan treatment ini. Oke. Gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya nanti di Open BO itu kita tidak hanya saja membahas materi-materi atau kasus-kasus atau misalkan wacana-wacana yang sedang berkembang, tapi kita melayani yang namanya keluh kesah, Oke. kasus-kasus. Ya, apapun ya, itu. ya. Oke, Nah, bagus menarik sekali, sekali ya. Nah, jadi dulu Mang Dragon TV ini ya, nanti setelah ini ya, kita sudah ada rencana nih. Sebetulnya ini tuh masih ingin banyak nih ya mengorek Kang Wiwit. Cuma nanti akan ada khusus program yang namanya Open BO tadi ya. Betul, Nanti Mang Dragon TV itu nanti lebih jelas lagi dan juga nanti masalahnya bisa langsung ditanyakan langsung kepada tim kita ya, nanti langsung dijawab oleh Kang Wiwit gitu kan gitu Mariknya betul. Betul. Nah, jadi kumaha itu? Jadi Kang Rian, Kita ngobrol. mungkin program dari Open BO yang ditawarkan oleh Kang Wiwit itu sangat menarik sekali gitu kan, Betul. karena itu adalah bagian dari edukasi Mang Dragon TV Betul. gitu kan, untuk mempublikasikan bahwa dunia pendidikan anak dan parenting itu sangat penting sekali untuk Iya. perkembangan anak itu sendiri bersama orang tuanya ya. Betul. Betul? Bukan Betul, begitu? betul. Bahkan yang belum menikah pun bisa dapat Iya, itu betul. untuk bekal nanti. Mungkin ini adalah salah satu mahakarya terbesar mungkin. Amin, akan amin, betul. memprogramkan Open BO. Open BO itu adalah open Brain boleh dong. Oh, boleh. Baik. Boleh oi. Nah, mungkin kita akan buat beberapa episode mungkin ya. Kita akan buat beberapa Episode sampai ke kiamat. Amin, amin. Karena masalah setiap orang-orang itu pasti aya wae. Jadi orang ulah eureun di tengah jalan kita masih banyak orang-orang yang ingin keluh kesah dikasih rekomendasi oleh Kang Wiwi. Oke. Bukti kiamat pokoknya mah geus. Oke, jadi tunggu saja. Mungkin dulu Mang Dragon kita akan bekerja sama dengan Mang Betul. Wiwit nih, karena menurut saya keilmuan Mang Wiwit ini harus bisa dipublikasikan atau bisa disalurkan jika BLT Iya. Nah, dan juga nanti kalau untuk jadi sebelum setelah ini kita akan dijalankan nih kan program Open BO. Nah, untuk dulur Mang Dragon TV yang mempunyai polemik mempunyai masalah pribadi atau masalah apapun ingin dicurhatkan kepada Kang Wiwit, langsung saja di DM ya Mang Ari. DM, betul. Di DM di IG-nya Mang Dragon TV ya, atau mdtv.production, langsung aja cari ya di IG nanti langsung. Nah, di sini. Ting di sini. Pokoknya ya lah kayaknya. Nah, nanti langsung saja DM di sana. Nanti insya Allah kalau ada waktu dan memang tidak ada kendala, nanti insya Allah akan dikasih rekomendasi solusi oleh Kang Wiwit. Gitu, Oke. ya. Nih terakhir Kang Wiwit nih, untuk kedepannya Kang Wiwit sendiri seperti apa nih tujuannya? Ya, jadi karena ini memang merupakan masa-masa saya untuk mulai menyediakan publik, karena ini kan dari ya sebenarnya amanah dari guru-guru saya juga, dari rekan-rekan, itu saatnya kamu untuk go publik gitu kan. Karena jangan sampai eksklusif aja hanya untuk di kalangan profesional gitu kan. Nah, maka kita akan mencoba untuk membuka kelas-kelas publik nantinya, baik itu kelas parenting. Kita punya kelas parenting, kita punya kelas untuk analisa tulisan tangan anak dari mulai anak dari usia balita sampai usia dewasa. Lalu juga nanti ada kelas-kelas parenting khusus untuk orang tua gitu kan. Mungkin kita diadakan secara publik dan ini nanti jadi media kita untuk menginformasikan. Betul. Gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Mari? Nah saya Kita santai bintang tamu mah. udah saya posisi di tengah ya. Salah ya. Jadi begitu Kang Rian ya. Ya. Jadi mudah-mudahan program Open BO ini bisa segera terlaksana ya. Betul, Karena betul. saya ningali ge loba kitu budak ngora anu galau nepikeun kam
Mabok gitu kan dah. Makanya apa kan? Mabok pikotong dia. Karunya lah gitu, karunya mending daripada mabok, daripada lain-lain judi misalnya, mending Mending konsul main lah. sekalian. Oh, salah jantan. Mending langsung konsul aja Kang Wiwid. Ya itu saja mungkin untuk video kali ini. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin saya seperti biasa dan tidak lupa-lupanya sayangi orang tua sama mereka masih ada. Dan walaupun sudah tidak ada tetap disayangi ya. Kang Wiwid ada lagi yang mau disampaikan? Ya mungkin nanti juga di samping ada open BO, Oke. dan nantikan juga nanti ada tips-tips ringan berupa short. Ya. Oh, iya. Oh iya betul. Nanti itu untuk tips-tips praktis yang nanti kalau akan kita buatin playlistnya, jadi bisa didengar by audio sambil jalan. Tips-tips ini insya Allah akan bermanfaat, yang sifatnya aplikatif dan juga sederhana. Oke. Ya itu saja ya untuk lurus. Sekali lagi kalau misalnya ada yang masalah yang dicurhatkan langsung saja DM di @mangdragontv ya, langsung didikai aja lah ya. Itu saja mungkin untuk video kita kali ini bermanfaat sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Kang Wiwid, oleh saya, oleh Mang Arif bisa kena ke hatinya. Kena ke hati. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.